Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan judul materi kami, yaitu tentang fungsi dan manfaat media pembelajaran. Adapun sebagai moderator, saya sebagai atas nama Muhammad Sabr Sadiq, dari samping kiri saya atas nama Muhammad Nur sebagai pemateri. Untuk mempersiapkan waktu, para pemateri dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit tentang fungsi dan manfaat dari media pembelajaran. Dan pada kesempatan ini saya akan berfokus untuk menjelaskan tentang fungsi dari media pembelajaran. Nah, pertama kita harus mengetahui dulu ada berapa kata dari media pembelajaran ini. Media pembelajaran memiliki 2 kata, yaitu media dan juga pembelajaran. Kemudian pasti Anda bertanya, apa pengertian dari media? Media berasal dari bahasa Latin yang artinya yaitu medium. Jadi berasal dari bahasa Latin yaitu medium, yang memiliki arti tengah, perantara ataupun pengantar. Jadi secara tidak langsung ketika kita mengatakan media pembelajaran, berarti kita berbicara tentang perantara pembelajaran. Nah, sedangkan pembelajaran adalah yaitu proses menyampaikan dan menerima informasi dari satu pihak ke pihak lainnya. Jadi pembelajaran adalah proses menerima informasi dari satu pihak ke pihak lainnya. Sedangkan kalau misalkan kita tarik dari bahasa Inggris, itu berasal dari sama dengan instruction, yaitu proses interaksi antara guru dan juga siswanya. Kemudian kita beralih ke fungsi dari media pembelajaran ini. Kalau misalnya kita mau lihat, banyak sekali fungsi-fungsi dari media pembelajaran. Namun di sini kami hanya mengambil beberapa saja karena durasi juga yang tidak terlalu panjang. Kemudian langsung saja. Salah satu fungsi dari media pembelajaran adalah media sumber belajar. Maksudnya adalah fungsi dari media pembelajaran adalah sebagai media sumber informasi, sumber pencarian untuk mendukung proses belajar mengajar. Contohnya kalau misalkan di HP kita bisa mencari di internet atau di Google dan lain sebagainya. Kemudian fungsi kedua adalah fungsi manipulatif, yang artinya kemampuan menyampaikan kembali suatu benda atau peristiwa. Jadi manipulatif ini adalah kemampuan untuk menyampaikan kembali suatu benda atau peristiwa yang terjadi. Contohnya misalkan seorang guru ingin menyampaikan tentang proses metamorfosis kupu-kupu dari ulat kemudian menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu. Nah, fungsi manipulatif ini adalah untuk menyampaikan hal tersebut. Contoh yang saya berikan tadi, contohnya melalui gambar ataupun sketsa lainnya, sehingga murid mampu menangkap pelajaran atau apa yang dimaksud oleh guru tersebut. Kemudian fungsi ketiga dari media pembelajaran ini adalah itu fungsi fiksatif, yaitu daya tangkap atau rekaman. Jadi fungsi fiksatif adalah daya menangkap atau rekaman. Contohnya, saya kasih contoh. Suatu guru ingin menyampaikan kembali suatu kejadian atau sejarah yang terjadi di masa lalu. Contohnya misalkan tsunami Aceh pada tahun 2004. Guru ingin menceritakan kembali atau menampilkan kembali proses atau terjadinya tsunami Aceh tersebut. Kemudian itu dengan cara apa? Dengan cara daya tangkap atau recording dari kejadian tersebut. Kemudian fungsi selanjutnya adalah fungsi psikologi. Jadi selain dari fungsi-fungsi di atas, media pembelajaran juga berfungsi sebagai fungsi psikologi. Maksudnya salah satunya adalah memberikan motivasi kepada anak-anak didiknya atau siswa-siswanya. Di mana dalam keadaan sedang keadaan terpuruk seorang siswa kemudian dimotivasi oleh gurunya.
Jadi fungsi itu dari fungsi psikologinya. Kemudian yang terakhir adalah fungsi dari media pembelajaran adalah fungsi distributif. Fungsi distributif di sini maksudnya adalah untuk mengatasi ruang waktu atau keterbatasan indrawi manusia dalam melihat sesuatu. Contohnya, ketika misalkan suatu kejadian yang terjadi di luar daerah, sedangkan kita berada di daerah lain, maka otomatis kita tidak bisa mengetahui kejadian persis dari daerah yang terjadi tersebut. Kemudian makanya kita dibantu oleh media distribusi. Ini artinya untuk mengatasi ruang waktu dan juga keterbatasan indrawi. Contohnya dapat dilihat dari televisi. Nah, mungkin sekian untuk dari saya dari fungsi-fungsi media pembelajaran. Kemudian untuk manfaatnya mungkin bisa dijelaskan oleh moderator kembali manfaat dari media pembelajaran. Mungkin sekian dari saya silakan kepada moderator. Jadi terima kasih kepada materi pertama yang memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang manfaat media pembelajaran. Jadi ada beberapa manfaat media pembelajaran. Jadi saya akan menjelaskan sedikit manfaat media pembelajaran. Sebenarnya manfaat media pembelajaran di sini banyak, tapi kami cuma menjelaskan beberapa saja karena waktu juga terbatas. Yang pertama itu manfaat media pembelajaran. Yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis atau dalam bentuk kata tertulis atau lisan belaka. Jadi manfaat media pembelajaran itu adalah memperjelas penyajian. Jadi bukan cuma kata-kata saja yang dikeluarkan oleh suatu objek pendidik, tapi dengan cara tulisan atau media-media yang lain. Dan yang kedua, manfaatnya itu mengatasi keterbatasan ruang waktu. Jadi manfaat media pembelajaran itu mengatasi keterbatasan ruang waktu, karena biasanya waktu terbatas. Jadi ada beberapa media pembelajaran yang dilanjutkan oleh siswa tersebut, seperti misalnya buku. Jikalau gurunya menjelaskan tentang contoh misalnya menjelaskan tentang pendidikan Islam, maka ketika waktu habis, maka siswa tersebut bisa membaca buku, yaitu membaca buku tentang pendidikan Islam. Maka itulah manfaat media pembelajaran. Jadi yang ketiga itu metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata dalam komunikasi. Jadi manfaat metode mengajar tidak cuma dengan komunikasi, tapi adanya suatu praktek sehingga siswa dapat mempelajari lebih baik. Dan yang keempat atau yang terakhir itu lebih banyak belajar sehingga tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga mengamati, melakukan, memerankan dan lain-lain. Jadi media pembelajaran bukan cuma mendengarkan dari guru tersebut, tapi dengan cara mengamati atau membaca suatu peristiwa dan memerankannya. Mungkin itulah yang sempat kami sampaikan dari kelompok 2. Ya, kita menuju ke kesimpulannya adalah media fungsi dan juga manfaat media pembelajaran adalah untuk mempermudah pengajar dalam menyampaikan materi kepada siswanya. Kita sudah melihat tadi dari penjelasan pertama, yaitu fungsi dari media pembelajaran ada beberapa seperti media sumber belajar, fungsi manipulatif, fungsi diktatif, fungsi psikologi, dan fungsi distributif. Nah, dari fungsi-fungsi ini sebenarnya
memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Kemudian kita sudah mendapatkan juga manfaat dari media pembelajaran, yaitu untuk mempermudah seorang guru maupun seorang siswa, mempermudah seorang guru untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan, kemudian mempermudah siswa-siswanya untuk menangkap apa yang disampaikan oleh guru. Mungkin sekian kesimpulan dari kami. Ya, itulah penyampaian materi dari kami dari kelompok 2. Mungkin cukup sekian dari kami. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.